Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada teman-teman rapot dimanapun kalian berada. Saya ucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Nah, di kesempatan ini saya bakal membahas tentang rapot. Ya meskipun udah nggak Ramadan, tapi ini bakal jadi tema rapot yang spesial. Temanya adalah tentang kembali. Kembali yang seperti apa? Kembali seperti kembali fitri, atau mau kembali cinta dunia. Nah, sebelum kita menyelami temanya terlebih dahulu, perkenalkanlah saya Jarwani Linda selaku host memperkenalkan narasumber-narasumber kece kita. Untuk yang pertama, Ibu Maleha, perempuan tersendiri. Pakai mic enggak apa-apa, Bu? Dipakai. Perkenalan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aizin wal faizin ya, Bu. Selanjutnya kepada Kaprodi kita, Kaprodi kece dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam. Yang pertama, Kaprodi Manajemen Dakwah, Bapak Mas Udi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Kepada Bapak Farid Khaironi. Assalamualaikum, Bapak. Assalamualaikum, Mbak. Minal aizin wal faizin ya, Pak. Sami. Untuk Kaprodi PPI Bapak Saifuddin. Ya, Assalamualaikum Mbak Jarwani. Waalaikumsalam. Dan yang terakhir Bapak Kaprodi kita, Bapak Ahmad Zaini yang ganteng banget deh. Assalamualaikum Mbak Jarwani, sehat ya? Minal aidin wal faizin. Nggih, Pak. Maaf lahir dan batin. Nah, sebelumnya mohon maaf nih ya, ini kan temanya Lebaran, tapi kok nggak ada makanan di sini? Saya selaku host mau klarifikasi dulu. Nah, ini kita syutingnya di bulan Ramadan, jadi puasa dulu ya Pak. Tapi kita tetap membawa suasana Lebaran, ya. Nah, sebelum kita masuk ke tema, kira-kira untuk narasumber kita mau mudik nggak nih, kan kita juga bahas kembali mau kembali ke rumah. Kira-kira untuk Bapak Masudi mau pulang ke Madura? Ya, mudik lah Pak Jarwani, 1 tahun sekali kan. 1 tahun sekali. Kangen, ya kangennya sudah seperti jerawat. Aduh. Tapi saya pernah dengar Bapak Masudi mengatakan bahwa kalau orang Madura itu pulangnya itu ketika Idul Adha. Ya, ada banyak istilah sebenarnya untuk membahasakan liburan Lebaran yang. Jadi kalau kami itu di dalam tradisi masyarakat Madura itu istilah pulang ke Madura itu toron. Nah, toron. Jadi toron itu turun dari Jawa. Jadi kalau dari Madura ke Jawa itu naik, gitu kan ya. Oh. Kalau liburan ini ya kami toron. Memang rata kami itu banyaknya memang di hari raya Idul Adha, karena momentumnya memang momentum yang pas dengan hari berpulangan haji. Nah, jadi kalau haji di Madura itu memang sangat-sangat spesial. Apalagi saudara-saudaranya yang pulang haji itu kan ya langsung biasanya nanti dengan ikut konvoy jemput gitu kan ya. Saya dulu sering masih ketika di masa-masa muda kayak gitu, konvoy jemput jemaah haji. Mohon maaf Pak, malah saya kira pulang Idul Adha itu ketika satenya nggak laku gitu. Dibenarkan enggak juga. Bukan karena banyak daging ya. Nah, istilahnya ya memang momentumnya bareng gitu kan ya. Kalau hari raya Idul Fitri memang kan rata-rata para perantau ini pulang ya, kan pada panas masak karena semuanya pada silaturahim. Nah, itu hari-hari yang betul untuk, kalau istilah orang Jawa kan meremo ya. Iya, game remo. Wah, gitu. itu orang yang biasanya kan tidak hanya jual sate ya, nasi Surabaya, nasi goreng itu kan, kuitiau itu biasanya saudara-saudara saya Madura itu yang jualan itu. Wah, itu banyak untungnya itu. Berarti nggak hanya sate gitu Pak? Enggak, potong rambut kan juga. Oh iya. Barbershop Madura. Untuk Bapak Farid ini mau pulang kampung nggak nih? Pulang dong. Gini, kalau pulang kampung karena saya ini Gerobokan, sebenarnya kan dekat. Setiap seminggu sekali sering pulang. Tapi kalau suasana Lebaran tentunya ya saya anggap sebagai mudik, karena pulang ketika Lebaran itu kan serasa spesial gitu loh Mbak. Nanti ketemu
sanak saudara yang dari luar kota, kemudian kita kumpul-kumpul gitu. Jadi tetap pulang, kalau dikatakan mudik, ya setengah mudik setengah enggak saja nih Mbak. Karena sudah sering Iya, karena bertemu sering keluarga ya Pak. Selain itu jaraknya kan sebenarnya kalau dari Kudus, dari kampus itu hanya 1 jam perjalanan. Jadi ya tetap mudik, tapi dibandingkan dengan Pak Udi, dibandingkan dengan Pak Zen tuh kalah jauh sebenarnya Bu. Gitu. Ngomong-ngomong Bu Maliha, kampung halamannya di mana gitu? Dari tadi kok ikut nyaut seakan-akan rumahnya jauh gitu. Ya, kalau saya kampung halaman ya, sebetulnya kota sih tempat saya itu. Pulang kampung atau pulang kota nih Bu? Kota di Mejobo, Mbak. Aduh. Jadi kalau yang lain pernah merasakan mudik, seumur hidup saya itu enggak pernah merasakan mudik gitu. Nah, tapi saya menerima dan melayani orang-orang yang mudik. Nah, ini ada beberapa perilaku ya yang nampak ketika mudik itu, yang saya amati memang ada yang tujuannya itu untuk bermaaf-maafan, temu kangen, tetapi ternyata ada juga yang saya layani tadi itu yang datang itu mau menunjukkan eksistensinya, bahwa ketika di sono-sono itu sudah berhasil, maka pulang itu membawa macam-macam yang bisa dibanggakan, dan bahkan ada yang curhat yang dibawa itu diada-adakan gitu loh. Nah, itu saya kira yang yang perlu mendapat koreksi juga ya, jangan sampai kemudian adat pulang seperti itu membebani orang yang pulang gitu. Dan yang di kampung juga jangan membebani, seperti Pak Mas Udi pulang ke Madura terus ada request tertentu, tentu itu ya kurang pas. Tetapi kalau Pak Mas Udi kan datang memang sengaja untuk memberi kalau di sana. Gitu Mbak, jadi saya di antara beliau-beliau ini yang tidak pernah merasakan mudik. Kasihan sekali ya saya ya. Sama kok Bu, saya juga kakek nenek saya juga cuma beda RT. Jadi habis sholat id langsung nggak pernah ngerasain mudik. Baru kali ini saya kuliah di Kudus ya pulang mudik gitulah. Oke. Nah, membahas tentang tadi bahwa mudik pasti kan ada macam-macam. Nah, setelah Lebaran kan banyak istilah kembali ke fitri gitulah. Tapi kan dalam posisi seperti itu kehidupan sosial kita semakin kayak disibukkan gitu. Kita sering bertemu sanak saudara, kita sering bertemu orang-orang. Nah, kiranya makna kembali ini, makna kembali yang baik itu seharusnya yang seperti apa gitu loh. Oke, mungkin dari Pak Saifuddin. Baik, ini saya nggak ditanya mudik ya ini. Padahal saya mudik juga ini. Baik ya, kembali ke fitri gitu. Ya. Ya, kembali ke mudik aja lah. Sebetulnya kalau secara sosiologis ya, sosial gitu. Orang kembali termasuk juga diekspresikan dengan kembali ke rumah, kemudian kembali ke kampung, itu kan seakan-akan kita memaknainya kembali ke masa lalu, di mana ketika kita masih kecil, masih unyu-unyu, masih nggak banyak dosa gitu ya. Nggak banyak duit, jadi seperti kertas putih gitu ya, masih lugu banget gitu. Itu kan sebetulnya mudik itu bisa dimaknai kembali ke fitri juga kalau kita mau memaknai Idul Fitri dengan acara mudik ya. Jadi bisa dimaknai macam-macam kembali ke fitri itu, termasuk juga itu kembali ke kampung, kembali ke orang tua, kembali ke masa lalu. Makanya biasanya orang yang mudik ke desa itu kan ketemu dengan teman-teman lama, itu kan yang diceritakan kan masa lalunya gitu ya, ketika belum punya dosa gitu kan ya, nggak mikir utang, nggak mikir macam-macam gitu. Itu yang mungkin dikangeni oleh banyak orang gitu. Jadi tidak hanya memang secara normatif ya seperti ya kita kembali ke fitrah kita tidak punya dosa lagi karena sudah diampuni di bulan Ramadan, tapi memang secara praktis
kita bisa memaknainya semacam itu. Gitu Mbak Jarwani. Bu Maleha mau menambahi? Ya, kalau tadi Pak Saifuddin kan menyampaikan ya bahwa kembali menjadi bayi. Jadi kalau ibaratnya bayi itu kan dia belum tahu untuk menyenangi sesuatu, belum tahu membenci sesuatu. Nah, saya kira yang kalau bisa kita kembali menjadi bayi itu ya sebaiknya menjadi bayi betulan. Artinya bayi tadi tidak bisa membenci, tidak apakah ada bayi yang kemudian berbuat kekerasan, kan tidak ada. Apakah ada bayi yang intoleran gitu, kan tidak ada gitu loh. Jadi kalau betul-betul mau fitri ya betul-betul jadi bayi yang belum tahu apa-apa itu tadi, betul-betul bersih, tetapi khususnya belum tahu apa-apanya yang jelek-jelek ya. Kalau yang tahu apa-apanya yang baik tetap harus ada, karena spirit Ramadan kan harus tetap dibawa, jangan sampai Ramadan selesai kemudian kebaikan-kebaikan yang selama Ramadan berlomba-lomba untuk dilakukan itu tuh jadi hilang ketika sudah menjadi bayi itu tadi gitu. Ngoten Mbak host. Jawaban yang benar-benar luar biasa dari Bapak Saifuddin sama Bu Maleha yang menambah wawasan kita bahwa makna kembali fitri itu sebenarnya kita maksudnya hilang dosanya dan kita akan ada waktu untuk menambah dosa lagi, bukan ya teman-teman. Tapi bagaimana cara kita untuk bisa menghilangkan sifat-sifat buruk kita. Nah, membahas tentang itu, ada nggak sih amalan-amalan khusus yang bisa dilakukan ketika kita berada di bulan Syawal? Mungkin Pak Zaini? Jarwani, Mbak Mas kita. Saya ingin menambahi dulu tadi kalau mungkin masing-masing sudah memiliki makna yang berbeda. Kalau fitrah fitri itu juga bisa dimaknai sarapan kembali. Ya. Selama ini kita puasa itu kan non sarapan, ya kan? Nah, ketika tidak puasa kita kembali sarapan. Jadi fitrah fitri ini juga bisa dimaknai sebagai kembali sarapan. Nah, kalau Mbak Jarwani sukanya mungkin makan pecel, saya juga suka makan pecel. Sarapan pecel, maaf ya, sarapan pecel di pagi hari. Kemudian kalau amalan yaumiyah ataupun ketika Syawal, ya kita tentunya adalah sungkeman ya, sungkeman kepada orang tua kita, terutama bapak ibu kita. Kemudian juga mungkin kalau masih ada kakek nenek ya kita sungkeman kepada kakek nenek, kemudian keluarga-keluarga kita yang kita kenal. Mungkin itu kalau dari saya. Berarti dari amalan yang bisa dilakukan itu ya saling memaafkan nih untuk menuju ke kembali suci tersebut. Iya, kita harus menyucikan fitrah kan kita kembali kepada yang putih. Ya, fitrah juga bisa dimaknai potensi yang positif, ya, potensi yang positif selain tadi kita sarapan, fitrah juga bisa dimaknai menjadi positif ya, karena memang fitrah itu memang arahnya selalu yang positif ya, mungkin itu. Mungkin ada yang mau menambahi terkait amalan-amalan yang bisa dilakukan ketika bulan Syawal? Amalan-amalan apa ya? Gini, kalau sebenarnya kalau kita puasa sebulan penuh kan sudah dilakukan. Kemudian setelahnya kan kita dilarang puasa di 1 Syawal itu. Kemudian kalau terkait dengan keagamaan itu ya kita disuruh puasa lagi sebenarnya. Setelah tanggal 1, yaitu dimulai tanggal 2 kita disunahkan untuk berpuasa kembali. Cuma terkadang kalau kita hidupnya di desa-desa, apalagi di ngerobokan gitu lah, di ngerobokan. Kalau mungkin hidupnya di perumahan, mungkin sekali waktu kita maaf-maafan, silaturahim udah selesai, Mbak. Tapi kalau kita di ngerobokan itu ya tidak mungkin selesai dalam sehari. Bisa jadi seminggu itu kita masih muter terus, Mbak. Ke rumah mbah, pak de, bude, bule, kakak, sepupu. Jadi semua. Jadi kalau terkait dengan amalan yang bagus, kalau memang bisa puasa ya puasa.
kalau memang tadi terkait dengan maaf-maafan belum selesai ya lanjutkan sampai selesai itu. Toh waktunya untuk kita ketemu dengan sanak saudara kan biasanya setahun sekali itu, setahun sekali. Kemudian kita manfaatkan waktu tersebut untuk maaf-maafan meskipun waktunya tidak bisa sehari gitu. Jadi seminggu misalkan full ya nggak masalah gitu. Itu kalau di tempat saya, nggak tahu di tempat-tempat yang lain mungkin tradisinya kan beda-beda gitu. Ya, kalau saya memaknainya gini kan, Ramadan itu kan seperti bulan tarbiyah ya, belajar. Jadi ketika Idul Fitri itu lalu kita mempraktekkan apa yang sudah kita pelajari. Yang paling utama yang dipraktekkan itu ya memang ketika puasa itu kita merasa lemah itu ya itu kita wujudkan biasanya dengan pertama kali itu sungkem. Nah itu memposisikan diri pada posisi yang rendah. Merendah, memaafkan dan minta maaf itu adalah ekspresi dari hasil belajar ya, hasil belajar di bulan Ramadan. Kalau saya memaknainya seperti itu, Mbak. Mungkin Pak Farid tadi bilang saling memaafkan sehari nggak mungkin selesai di Grobogan. Itu karena memang orang Grobogan ini kan banyak yang low profile gitu kan. Kalau belum minta maaf ke semua orang kampung itu urung lego gitu. Itu bagus dan itu ekspresi dari amalan yang saya kira penting untuk dilakukan ketika Idul Fitri gitu dengan cara apapun lah. Kalau kemarin pandemi mungkin ya lewat video call dan lain sebagainya. Tapi kayaknya sekarang lebih ini ya kembali ke normal kayaknya ya. Itu kayaknya, Mbak. Nggih, saya juga relate banget sama pernyataan dari Pak Farid karena saya juga orang Grobogan. Jadi saya memahami betul betapa repotnya setelah Ramadan masuk ke Lebaran Syawal itu ya setiap hari kita disibukkan hidup bersosial gitu. Hari ini ke rumah itu. Jadi kayak kita kadang saking seringnya bersosial sampai kadang lupa untuk kembali beribadah, kayak kembali fokus kepada amalan-amalan kita gitu loh. Terkadang seperti itu yang membuat kita agak sedikit kelepasan gitu loh. Untuk jawabannya Pak Saifuddin juga bagus, saya bisa memahami dari perspektif lainnya. Nambah Mbak. Oh, monggo Bu, monggo. Ya, kalau tadi kan amalan bapak-bapak ya. Nah, kalau amalan ibu-ibu mungkin ada yang beda. Ya, kalau menjelang Lebaran itu rata-rata ibu-ibu itu ditumplek-bleki pekerjaan domestik ya. Biasanya kan suguhan yang wajib ada opor ya, opor terus ketupat terus pokoknya yang makanan wah-wah itu dimunculkan pada hari Lebaran itu. Belum lagi yang ada di toples itu ada suguhan-suguhan itu kan biasanya ibu-ibu yang melakukan itu sehingga banyak yang terlupa, banyak yang terlewat ya, ibu-ibu fokus di situ sehingga lupa ya sampai meledak srengenge sudah sholat Idul Fitri masih upiak di dapur. Nah itu yang saya kira perlu menjadi catatan tersendiri untuk bapak-bapak mengingatkan atau paling tidak membantu Bu Buti pitik. Nggih Bu. Saya juga kerap Bu mau sholat Idul Fitri tapi harus diminta untuk ngelapi toples dulu gitu loh. Sebagai perempuan kan agak gimana gitu. Ya, termasuk hari-hanya nggak sempat untuk keliling karena harus nyugui. Kalau di kampung Grobogan itu kan saya yakin ini ya masih manual pakai teh yang harus disuguhkan dicong Bu. Dicong namanya. Nah itu kan siapa yang repot biasanya kan perempuan, ibu-ibu. Nah ini sekiranya puasa itu kan dalam rangka meneguhkan kemanusiaan manusia. Nah jangan sampai terus Lebaran lupa dengan nilai-nilai itu. Maka ya bagaimana setelah puasa Lebaran itu bareng-bareng ya saling memberi kesempatan gitu loh. Ya bapak-bapak ya. Ya Mbak Jarwani. Wah benar Bu, saya mendukung
sekali suara dari Bu Malaiha bahwa perempuan itu ya kalau lebaran ku ya mbok ya dikasih waktu untuk merasakan kemenangannya gitu loh. Iya, me time kan juga capek setiap Ramadan juga menyiapkan sahur, menyiapkan buka, masa lebaran kita nggak boleh mempercantik diri, nggak boleh. Aku pengen merasakan lebaran kemenangan yang sebenarnya itu yang seperti apa gitu loh. Nah, terkait dengan itu tentang memanusiakan. Nah, kan kalau kita bertemu sanak saudara, bertemu orang-orang yang jarang kita temui, ini terkait sama remaja ataupun anak-anak muda zaman sekarang deh Bu. Bapak juga ya. Nah, pasti akan ada pertanyaan terbesit bahwa tentang kapan kayak kapan nikah, kapan kalau mau yang sudah menikah ya kapan punya anak, kapan bekerja, kapan lulus. Nah, gimana untuk menyiapkan mental ini gimana, Pak? Agak tekanan batin soalnya. Iya, kalau sudah ditanya yang sensitif begitu kan, yang apalagi juga umur sudah matang, yang Mbak Jarwani sudah matang. Alhamdulillah 22 tahun ini. Oh, alhamdulillah 22 tahun. 2 tahun lagi harus sudah ada pasangan, ya. Doakan Pak setelah ini mungkin ada yang nge-WA gitu. Ya, pada prinsipnya kan begini bahwa ya lebaran itu kan beriring dengan perjumpaan kita kan untuk saling mendoakan, ya toh. Jadi selain memang kita berekspresi diri di dalam dataran yang lebih eksistensial gitu kan ya, baju baru, celana baru, kerudung baru, lipstik baru gitu kan ya, tapi kan spiritualitasnya kan sebenarnya juga pokok ya, karena kita akan terus berdoa di saat kita berjumpa bersama dengan saudara gitu kan ya, dengan kolega gitu. Kita kan familiar untuk berdoa ja'alanallahu wa iyyakum minal a'idin wal faizin al maqbulin kullu amin wa antum bi khair gitu kan ya. Jadi kalau ada pertanyaan kok ya menjurus gitu kan ya, balikkan kepada yang spiritual gitu kan, yang pandunganipun, pangestunipun, mugi-mugi enggal wonten pasangan. Kan tidak bisa memprediksikan ya tang. Tadi kan ya siapa tahu setelah mungkin podcast ini selesai nanti kok dilalah kok memang betul-betul ada yang WA Mbak Jarwani kan enak juga gitu kan ya. Jadi membangun aspek keseimbangan diri antara yang memang sifatnya individual dan sosial. Jadi ya kalau tadi Pak Saifuddin menyampaikan bahwa sejatinya Ramadan itu adalah bulan tarbiyah. Ya, jadi refleksi dari tarbiyah itu bagaimana juga spiritualisme yang kita bangun di bulan suci Ramadan dengan pelembagaan ibadah itu, ya meskipun berat akan mewujud di luar dari Ramadan, ya kita perjuangkan untuk kemudian ada. Sebagiannya bagaimana? Ya tadi kalau ada yang menjurus itu nggih mugi-mugi Gusti Allah gitu kan ya. Kembalikan kepada Gusti Allah. Kan sudah tampang diri bagus, bajunya saja sudah harganya mahal, sepatunya juga kickers gitu kan ya. Wah tampilan sebegini tapi belum ada jodoh juga gitu kan ya, nggak me time banget gitu kan, kayak begitu gitu kan ya. Jadi sekali lagi harus kembalikan nggih pangestunipun ibu gitu nih, kalau ditekan-tekan terus kapan punya anak, alhamdulillah wingi sampun periksa was posisi Ramadan, mugi-mugi bakda Ramadan sak mangke wonten. Nah kan enggak begitu ya, tetap titik kepasrahan harus lebih dominan, karena itu sesuatu yang unpredictable untuk diprediksikan oleh kita, yang meskipun secara nyata berjuang banget gitu kan ya, untuk dapat jodoh gitu kan ya, sudah TikTok sudah, Instagram sudah gitu kan ya, sampai sekarang juga belum ada. Jadi membangun spiritualitas dan juga jadi kesalehan diri dan kesalehan sosial harus lebih diwujudkan gitu Pak Jarwani nggih. Nggih Pak, mungkin ada tambahan untuk menguatkan batin saya gitu. Ya menarik emang yang disampaikan oleh Pak Masudi. Saya menambahi, hidup itu kan bukan hanya sekedar balapan ya kan, start dan finish kita itu kan masing-masing berbeda. Jadi teman-teman rapot dan juga Mbak Jarwani tidak perlu khawatir ya kan, wong emangnya kita mau balapan mau kemana kan, start kita aja udah beda, finish kita nanti juga akan berbeda. Maka tenang aja, optimis saja, karena segala sesuatunya sudah ada ininya masing-masing lah, garisnya sudah ada masing-masing. Jadi kita nggak perlu merasa wah gimana ya, wah itu temanku kok sudah
ini sudah ada yang lamar, kok saya belum? Nah, Berarti ada jalur sentuh. iya, Mandalika. iya ada Mandalika, ada jalur yang lain. Maka jalan menuju Roma itu kan banyak ya, nggak lurus saja, tapi ada yang belok-belok gini, ada yang lewat gini, ada yang gini ya gitu kan. Nah itu menjadi menenangkan hati kita gitu tentunya. Ya itu mungkin Mbak jalan. Ya, menambahi ya. Menarik ini pertanyaannya ini memancing orang untuk cerita. Ini berbagi pengalaman aja, Pak. Jadi ya itu orang hidup. Ya seperti itulah. Orang komunikasi itu kadang-kadang orang basa-basi itu menjadi apa ya? Masuk ke hati, kena mental kita itu ya. Iya, teruntuk Sensi banget, Pak. teman-teman ya. Iya, teruntuk teman-teman apa? Rapot ya, terutama mahasiswa yang ditanya seperti itu. Pertanyaan itu sebetulnya orang hanya sebetulnya ingin ngobrol, tetapi kadang untuk membuka percakapan itu ya pertanyaan yang paling mudah itu ya pertanyaan seperti itu. Kapan ini? Mana calonnya dan lain sebagainya. Dan itu enteng saja diucapkan. Yang penting gini. Silaturahim itu kan paling utama kan silaturahim dulu, karena silaturahim itu ya niati silaturahim lah. Tadi Pak Masudi bilang ya jawab aja pangestunipun, karena mungkin dari situ itu salah satu jawaban nanti akan ada sesuatu yang diharapkan. Ya seperti orang silaturahim itu bikin orang panjang umur misalnya, itu kan ya logikanya kalau orang ketemu orang itu kemudian cerita, kemudian ada informasi, kalau punya penyakit ada informasi tentang obatnya apa, kemudian hati bisa tenang dan lain sebagainya. Kita silaturahim itu juga sebetulnya kita mengkomunikasikan diri kita. Dari sana mungkin ada pandangan, mungkin wah ini ada teman saya yang kayaknya cocok ini. Jadi lantaran gitu ya. Saya kira pikiran-pikiran seperti itu harus dibangun positif, silaturahim dulu. Persoalan itu nanti ditanya macam-macam itu ya anggap saja itu warna orang inilah, orang ngobrol. Sak penake wong tekok itu ya memang ya sewajarnya seperti itu. Yang belum punya anak kapan duwe momoman, yang belum punya pacar kapan ini dibawa, dikenalkan dan sebagainya. Itu pertanyaan wajar, enteng, tetapi yang mendengarkan berat, kena mental gitu. Tapi ya itu caranya ya sebenarnya niatnya apa, silaturahim itu yang paling penting, dan dari silaturahim itu nanti ada jawaban dari yang ditanyakan tadi. Insya Allah, saya kira seperti itu, Mbak. Pengalaman saja. Nah, tadi kan udah dikasih nih, bagaimana cara kita menyiapkan diri untuk jika sewaktu-waktu kita mendapatkan pertanyaan tersebut. Nah, kita balik gitu, gimana cara kita untuk tetap mengontrol diri supaya enggak lisan kita menyakiti orang lain gitu loh. Ya seperti yang dikatakan Bapak Syaifuddin tadi, ya namanya juga orang, pasti ngomongnya kan awalnya basa-basi. Nah, gimana caranya agar kita lah ya untuk merefleksikan diri kan, kalau digituin kan sakit. Gimana cara kita agar enggak menyakiti orang lain gitu? Mungkin Bapak Farid bisa berpendapat. Terima kasih Mbak Jarwani. Itu. Kalau saya itu ya santai-santai saja gitu loh. Apalagi terkait dengan orang kalau tanya pun enteng, kita juga sikapinya juga dengan enteng gitu loh Mbak. Jadi siapkan hati kita. Terkadang itu kita sakit hati itu kan karena diri kita sendiri Mbak. Pertama kita belum siap menerima apa yang ditanyakan. Kemudian kedua, dari awal kita sudah memproteksi diri dengan pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan ditanyakan. Misalkan tadi terkait dengan siapa jodohnya, udah punya anak atau belum. Terkadang kita takut karena sikap kita sendiri gitu loh Mbak. Jadi ya anggap santai saja, apalagi di bulan Ramadan kita sudah menahan diri dari hawa nafsu, godaan-godaan yang lain. Tentunya kita selama sebulan penuh sudah terlatih
dengan berbagai macam hal terkait dengan hawa nafsu, masa iya dengan hanya pertanyaan yang segitu tok kita sakit hati, kan jangan sampai gitu loh Mbak. Ya kita nikmati saja bulan Ramadan, kemudian Syawal, ya nikmati sebagai hari-hari hari kemenangan kita. Kalau saya memaknai Syawal itu ya terkait dengan kita pulang untuk kembali gitu Mbak. Kita pulang maaf-maafan, kemudian kita kembali lagi sesuai dengan rutinitas kita, tentunya dengan optimis. Sikap kita harus tetap optimis. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu ya sikapi, respon dengan santai saja gitu loh. Jadi siapkan dari awal hati kita mulai sekarang Mbak. Karena ini kan malah jadi nanti biar kita takut nanti akan menyakiti orang lain, mulai sekarang kita siapkan Mbak. Hati kita siapkan, ya kita latih dengan hal-hal pertanyaan semacam itu gitu. Pak Masudi mungkin cara menjaga lisan kita. Ya, jadi kalau kita tahu apa yang sedang ditanyakan oleh orang lain itu, bahwa pertanyaannya hanya sekedar tanya, insya Allah kita tidak akan merasa bahwa pertanyaannya sedang menggunjing untuk kita, kan begitu. Ada satu pepatah Arab yang menjelaskan kan begini ya, an-nasu a'da'u ma jahilu wan nasu rufaqa'u ma alimu. Jadi manusia itu musuh atas apa yang dia tidak ketahui ya, dan manusia itu adalah teman bagi apa yang dia pahami. Jadi deteksi saja, jadi ya, kita jadi paranormal juga dulu melihat ini. Nah, orang ini tanya sedang apa ini? Oh, gitu kan ya. Nah, kan pasti ada, kan hanya orang-orang tertentu saja yang pertanyaannya begitu, yang menjurus. Jadi tidak in general orang akan bertanya kepada kita ketika ketemu, pasanganmu mana? Nah, ketemu ke sana, pasanganmu mana? Kan enggak juga kan. Simbah di situ tanya, waduh kok ya awakmu kok wis gede kayak ngene mangan terus saya kuliah gitu kan ya. Jadi deteksi aja dulu, deteksi dini. Kayaknya ini, kalau yang ini tanyanya ke sana gitu kan ya. Jadi sikapi saja apa yang akan terjadi dan kemudian disampaikan. Nggak usah direspon dengan negatif, karena sebenarnya menjumpai beliau-beliau itu kan orang yang tersayang tuh, bukan musuh kita. Jadi mungkin mereka sedang caring lah dengan kita gitu kan ya. Ya mintalah doa gitu loh. Nggih niki sampun berusaha gitu kan. Status pun kula gonta-ganti, profil pun kula updating setiap hari. Kirangan kok dereng muncul. Ning ora usah nganggo updating, ndak paham nih updating apa nduk gitu kan ya. Apalagi kembali ke gerobokan. Gerobokan juga sudah mulai paham teknologi kok Pak. Oh gitu ya. Mohon maaf Pak Farid, Pak Jarwani. Jadi sekali lagi ya, deteksi dini siapa mungkin yang akan bertanya kepada kita. Kalau antar teman saya rasa ya enjoying lah kita ketemu dengan mereka karena kita ingin bertemu mereka dengan bersapa. Bahkan kadang kan juga di antara mereka ada yang dilalah itu karena tahu kita kuliah, ternyata dulu penampilannya kok yo ora kece, kok saiki kece gitu kan ya. Bahkan dia kadang tahu piye tah kuliah gitu kan ya. Jadi insya Allah karena ya kuliahnya di FDKI tentunya ya, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, manajemen dakwah dong. jadi begitu ya Pak Jarwani ya, ndak usah ndak usah paranoid dulu. Waduh piye iki arep ning gone simbah, nggak usah gitu kan ya. Tadi prinsipnya silaturahim, karena akan mengalir dengan sendirinya. Pasca silaturahim ini mungkin nanti simbah bilang, "Nduk, iki aku duwe lho, Nduk, njebole iku dulure anu Pak Am sing ndek kono iku, Nduk. Iku anu saiki umure wis padha awakmu, dokter saiki." Ah, kan wis hal positif. Jadi jangan ya lulusan PPI ya, karena dia sudah hampir mencalonkan diri jadi DPR gitu kan ya. Jadi jangan paranoid di awal ya. Insya Allah sikap baik yang kemudian muncul dari diri kita terhadap apapun itu, insya Allah yang terbaik yang Allah kemudian berikan. Karena sekali lagi itu Allah itu ana inda dhanni abdi ma dzakarani bi syafatahu. Jadi saya itu seperti apa yang disangkakan oleh hambaku dari apa yang disangkakan
oleh dirinya melalui lisannya gitu kan ya. Kalau sangka baik kemudian ya jodohku belum, insya Allah 5 menit lagi datang. Gini saja setelah itu juga datang. Nah, gitu Pak Jarwani. Nggih. Kalau 5 menit dari sekarang jangan deh Pak. Tapi enggak apa-apa kalau bisa membantu penyelesaian skripsi. Aduh. Bu Maleha, mungkin ada perspektif dari perempuan sesama perempuan lah Bu. Mungkin mengerti apa yang menjadi perasaan saya gitu loh. Nggak, menyimpulkan saja. Tadi yang Pak Mas Udi kan sudah panjang begitu. Terakhirnya tadi saya ingin menambahkan apa yang sering jadi jargonnya Mario Teguh ya. Yang penting kita memantaskan diri, jadi mempersiapkan untuk menjadi pantas itu saja. Jadi kalau yang bagaimana komunikasi dengan mbah-mbah, tetangga yang apa tadi menggunakan bahasa-bahasa yang apa adanya, tadi sudah disampaikan beliau-beliau. Tapi yang terpenting adalah itu tadi Mbak. Kalau nuruti omongannya wong, itu saya setiap hari ya bisa sakit hati dan tambah kurus. Karena yang sebelah-sebelah saya ini ini ya saya sebagai objek cercaan. Tapi itu saya anggap gini, ya saya kalau bisa sabar begini, mereka monggo mau nyerca terus tidak apa-apa. Saya tambah pahala terus. Tinggal nanti malaikat mencatat. Ini bukan cercaan Pak Jarwani, gitu kan ya. Jadi sikap peduli kita, gitu kan ya. Karena kita juga sama-sama merasakan dan biar rasa itu juga biar terasakan ya gitu. Tadi kan sudah dijelaskan ya. Jadi kalau memang perkataan-perkataan itu menyakiti hati mungkin bisa disetelkan YouTube ini gitu. Nah, sebelum saya mengakhiri rapot ini, mungkin ada close statement dari bapak-bapak atau ibu-ibu. Monggo. Sinten? Pak Ya. Amrudi semua, Bu. Pemirsa rapot atau teman-teman rapot yang berbahagia yang ada di dunia lain dan di dunia nyata di sini, makna kembali ya sekali lagi adalah kembali kita dalam keadaan fitrah itu sendiri suci sebagaimana kita dilahirkan oleh ibu kita. Kemudian kita juga maknai sebagai kembali sarapan, ya sarapan pagi. Kalau saya sukanya pecel, ya saya sarapan pecel kembali. Selama ini mungkin 30 hari atau 29 hari itu tidak sarapan. Ya. Kemudian juga dimaknai juga bahwa kita sungkem itu ingin ke orang tua dan ke keluarga itu benar-benar mengkosong-kosongkan kita kembali, pikiran kita, hati kita, dan tentunya arahnya nanti adalah kembalinya kepada Sang Pencipta kita yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin closing statement dari saya Mbak Jarwani. Mungkin ada tambahan? Sinten? Monggo. Ya, closing statementnya bulan Ramadan ini kan bulan untuk belajar ya. Kita komunikasi dengan orang lain ini juga belajar. Ketika orang lain itu bertanya kemudian itu menyakiti kita, saya kira itu kita bisa belajar. Kita tidak bertanya seperti itu misalnya. Nggak usah lah, itu bahasa basi. Biasanya orang yang tahu itu lalu wis paham, wis podo ngertine, ora usah takok ngono kuwi gitu. Itu penting karena kapanpun sebetulnya, tetapi kan Ramadan ini kan momentum untuk belajar. Idul Fitri kita praktekkan, kemudian sekaligus menjawab pertanyaan tadi, bagaimana kita bicara tidak menyakiti orang lain. Itu karena kita tahu kalau ditanya seperti itu kita insecure dan lain sebagainya gitu. Makanya kita bisa bisa belajar untuk tidak menyakiti orang lain. Begitu. Pak Farid. Masih kalau terkait dengan Lebaran, Syawal, itu menjadi momentum untuk introspeksi. Karena itu hari kemenangan, tentunya kita juga akan
akan merumuskan terkait dengan perilaku kita setahun ke depannya seperti apa. Jadi Ramadan kemudian Syawal menjadi momentum untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Kalau sebelum Syawal, sebelum Ramadan kita masih santai-santai terkait dengan ibadah dan lain sebagainya, maka setelah Syawal itu semoga kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Artinya levelnya mulai ditingkatkan gitu, Mbak. Terima kasih. Selanjutnya Pak Masuti. Baik, terima kasih Mbak Jarwani. Bulan suci Ramadan ini ibarat kata kita itu sedang melakukan recharging badan, recharging ibadah gitu kan ya. Seperti halnya umpama kendaraan bermotor, ini kan olinya diganti, kampasnya juga diganti, otomatis seperti motor yang baru keluar dari dealer. Nah, tinggal setelah ini motor ini kira-kira mau bagaimana, gitu kan ya. Kalau motor baru kan yang tentunya akan dielus-elus gitu kan yang monggo, maka ya apakah pasca Ramadan ini kita masih juga akan ngelus-ngelus diri dengan juga senang-senang tidur lagi atau bagaimana gitu kan ya. Ya, kita kembalikan kepada diri kita bahwa momentum perbaikan diri sudah berjalan dan terlembagakan, menyongsong ke 11 bulan ke depan, sebisa mungkin itu semuanya bisa mewujud gitu kan ya. Jadi jangan sampai hilang 11 bulan yang akan datang ini, agar mudah-mudahan ini juga menjadi bekal ke Ramadan berikutnya, Ramadan berikutnya, Ramadan berikutnya. Begitu Pak Jarwani. Untuk yang terakhir Bu Malaiha. Ya, mewakili pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, kemudian dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam serta Tendik, memohon maaf lahir dan batin, mohon dimaafkan selama berinteraksi, selama memberikan pelayanan kalau belum bisa maksimal. Gitu ya Pak? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih atas waktunya kepada Kaprodi kita dan Ibu Maleha selaku Wakil Dekan 1. Terima kasih juga kepada teman-teman rapot yang selalu menyaksikan rapot di YouTube kami, yaitu KPI IAIN Kudus Official. Jangan lupa di-subscribe, like, dan komen. Sebelum saya menutup program ini, saya selaku host dan kru mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kesalahan-kesalahan kita dimaafkan dan semoga kita masih bisa bertemu Ramadan tahun depan. Amin. Harapan besar sekali soalnya. Ya, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.